Ya, saya hormati kepala sekolah ya, saya kepala SMP. Ayah saya masih ada. Saya baru saja tamat sekolah. Saya sudah mulai bisa mengumpulkan sekian uang dan bapak di sekolah saya adalah bapak itu kalian di sekolah. Kalian saja tidak karena bapak ternyata bapak saya tidak itu sebenarnya dan ternyata saya dari keluarga yang saya dulu gimana dengan kondisi itu jalan itu kan itu udah mulai diratakan. Itu kira-kira siapa ya yang pada kerja itu? Kalau saya kepala sekolah kira-kira masa sih gurunya seperti ini? Masyarakat, wali murid. Kadangkala yang kita lakukan itu sangat sederhana, ternyata ketika kita ada kesubuhan. Apa yang sana teman-teman? Saya itu di desa juga Totorejo, masih Oku Timur, Oku waktu itu di ujung sana loh. Kalau kenal namanya Desa Rejo Mulyo, sekarang dulu masih Totorejo terus dipecah, berbatas Cahaya Bumi, itu tempat tinggal saya dulu. Mana ada sekolah SMP? Saya tanya SMP itu sekolah menengah pertama, SMP nggak tahu kalau belakang itu ada namanya. Sri Asti ini kecil masa itu bersepeda terus dari subuh itu bersepeda terus nyari. Kok nggak ada ya temu sekolah SMP itu? SMP ketemu lagi sampai BK 11 kami ini sudah mulai tangan kami calon di sini aku tangan saja ya. Masih ingat betul bapak kakak itu ada tulisan kalau itu namanya ditempelkan di jahit Suwarto. Saya tanya, Kak mau nggak Kak mendatangani? Udah cowok-cowok zaman itu. Aku teman anak katanya ya. Tolongin, saya butuh tanda tangan wali. Ya, tanda tangan ini gitu. Dialah tanda tangan ini. Masuk daftar waktu itu berapa, teman-teman? Bayarannya 25.000. Dok saya kata, uang saya hanya 15.000. Kalau ini saya berikan semua, saya makan apa? Perut saya jam 8 sudah jam 12. Jadi saya bayarkan 10.000 Pak, boleh nggak yang 15.000? Besok kalau nanti masuk lagi, boleh tanda tangani. Dia itu akhirnya jadi bapak angkat saya, Pak Yesuroso, orang Katolik juga ya, Kapasan. Jadi itu akhirnya yang 5.000 saya kantongi Mbak pulang. Sampai rumah maghrib, saya termikir, nah saya nanti sekolahnya gimana? Nah, sekolah tadi sampai sana jam 11. Pulang sampai rumah maghrib baru sedikit kecil itu nangis. Nah itu ceritanya ya. Tapi jadi jangan pikirkan saat itulah saya sekolah didekatkan akhirnya di Karangpinangun, mendekatkan ke arah sana. Di Karangpinangun saya juara 1, akhirnya ditantang oleh guru saya Pak W.J. Waliono rumahnya Karangpinangun untuk dipindah ke sana. Habis itu bersama anak Cina pinter-pinter saya berusaha minder, sampai minder berusaha untuk bangkit. Nah ya, berusaha meyakinkan diri saya harus bisa. Saya harus ranking 1, tujuannya untuk apa? Dapat beasiswa. Nggak ada ingin mengalahkan orang lain. Kalau juara 1 dapat beasiswa, nggak bayar SPP. Itu hanya yang dipikirkan. Saat itu 3 bulan saking belajarnya pakai ublek, ngerti ublek? 3 bulan mata saya minus. Sepertinya saya orang pertama kali di Blintang anak kecil itu yang pakai kacamata saat itu. Tahun 82. Saya disorain sama murid. Nenek karena pakai kacamata. Jadi saya waktu itu sempat nangis. Kemudian guru saya tuh ngomongin, coba baca buku ini, ya. Coba buku ini. Saya membaca cacat mata, hipermetropi, miopi, presbiopi. Miopi itu saya waktu itu. Siapa yang sering terkena itu? Anak-anak yang suka membaca, kelewatan, kelelahan. Itu membangkitkan saya. Oh, saya ridho. Ini karena saya terlalu banyak membaca di tempat gelap. Gitu ya. Pentingnya guru membangunkan semangat anak
yang sudah diucap setiap jalan anak sebanyak itu semuanya nyorak. Nenek tua pakai kacamata seperti itu. Ya, itu yang pakai saya. Itu sedikit cerita saya. Itu jadi suka bermain gelap-gelapan ya. Jadi dengan berdirinya sekolah-sekolah berbasis Islami di Oku Timur yang luar biasa. Saya waktu tamat SMP, waktu itu saya sudah mulai gede, sudah bisa bermitra. Saya sering datang ke SMP Muhammadiyah. Bahkan karena saya pengurus OSIS, saya pernah mengajak teman-teman saya karena saya mulai berpengaruh di Saberius. Jadi kegiatan kita bersama, saya nyampaikan, yuk kita lihat seperti apa persaudaraan di Blitar. Saya sering ke sana dengan harapan sebenarnya apa, untuk kepentingan pribadi saya. Saya ingin setelah SMP itu saya ke SPD Muhammadiyah. Ternyata Allah tidak ridho. Pas belum memberikan izin saya saat itu. Pas di tahun itu kejadian SPD Muhammadiyah dan Saberius Pecahan. Crash lagi. Jadi saya tidak bisa masuk ke SPD Muhammadiyah. Akhirnya saya ke SPD Saberius. Itu teman-teman kondisi selintas di perjalanan pendidikan saya. Dan saya S1-nya PGSD itu UT teman-teman. Jadi saya itu tapi kalau saya dipanggil gelar doktor Pak sering, MPD sangat sering gitu. Padahal saya sangat suka. Saya itu SPD SD. Ya, saya teman-teman di sini siapa yang sudah S2 bisa jadi? Yang sudah S2 siapa? Nih, luar biasa terus ya, semangat ya. Berusaha pendidikannya, gelarnya selalu berbanding lurus dengan ilmunya, ya. Jangan sampai pendidikannya nggak berbanding lurus. Itu jadi tinggal kita bagaimana kita menyiasati. Itu ya teman selintas. Mengapa saya tadi sampaikan kita bersama, kita sepakati dulu, tidak ada yang berpikir tidak positif dalam hal ini. Saya berusaha membuka tentang diri saya, transparan tentang siapa saya, biar teman-teman bisa menerima hadir saya di sini. Jadi saya dari SMP Saberius, SPD Saberius, tapi saya tidak bergrup di alumni. Mengapa? Meskipun saya tamatan dari sana, Natal Paskah saya tidak mengunjungi guru-guru saya. Karena mereka tidak sama dengan saya tidak mengikuti hari raya mereka. Jadi itu saya sekarang. Jadi mereka juga tinggal kenangan bagi saya. Mungkin itu semua ketentuan Allah. Mungkin Allah berniat biar saya semakin bersyukur adanya berdirinya sekolah-sekolah Islam. Tidak gampang, mohon maaf, saya SD, pengawas SD, tapi tidak gampang untuk mengundang saya Pak. Karena rentetan pagarnya tugas saya yang rapat. Tetapi saya sangat senang diundang di perguruan yang Islam. Saya belum pernah menghadiri undangan Saberius. Mengapa? Bahaya sekali bagi saya, bagi misi saya. Ya, ketika saya ini loh hasil Saberius, bangga kan? Wow, langsung. Karena mau tidak mau, saya dengan Allah dipilih untuk dijadikan tonggak di Oku Timur itu. Tonggak prasasti. Beberapa hal yang dititipkan Allah ke saya. Sebuah menara yang ditancapkan di hati saya untuk harus saya pegang tegak. Dari mulai guru teladan di tahun 2015. Itu akan bawa contoh nih. Jenengan muridnya ada yang teladan nasional, bangga nggak sekolahnya? Diundang kan? Diundang untuk berbicara, memotivasi murid-muridnya. Mereka punya hak untuk memanggil saya. Saya memegang bisa apalagi penghargaan nasional saya sangat banyak. Itu yang saya jaga. Ya teman-teman ya, kira kita berpikir positif. Baik, saya undur sebentar biar teman-teman kenal. Siapa tahu ada yang ingin jadi menantu saya. Nah, ini keluarga saya. Suami saya paling ganteng.
Ganteng kan? Wah iya, di antara 4 putri gitu ya. Ini dokter ya, Nur Hidayah, dokter umum alumni Unsri. Ini dokter Gigi Nadia alumni UNED. Ini Rama, dia sarjana psikologi. Yang masih cewek nih mungil, tapi kalau mbaknya tinggi-tinggi besar, yang kecil ini, paling kecil ini mungil seperti saya, badannya kecil, pokoknya pada tinggi. Ini sarjana psikologi yang sekarang di rumah. Jadi teman-teman, saya jadi seperti ini, lihat dukungan keluarga. Jadi bagi saya, tadi saya sudah sampaikan ke Bapak, pertama itu kesempatan mengaktualisasikan diri. Ya, jadi sebelum coaching saya kenalkan diri saya dulu. Seperti apa, nanti apa butuh teman-teman yang ada pada diri saya, silakan. Gimana nanti teman-teman butuhnya, kalau nggak ada di saya nggak bisa bantu. Ya, jadi pertama adalah kesempatan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan manusia yang paling tinggi. Kalau yang paling rendah kebutuhannya apa, Mas? Kebutuhan manusia yang paling rendah itu apa sih? Materi. Yang lain kebutuhan apa itu? Makan, minum. Lagi yang paling rendah materi, makan, minum. Betul. Yang paling rendah adalah makan, minum. Ibarat ngomong seluruh makhluk hidup butuh itu kebutuhan yang paling rendah, paling dasar. Terus kemudian satunya adalah apa? Kebutuhan biologis, itu di bawah. Sama seluruh makhluk hidup, kucing, kambing, sapi sama butuh. Makanya buat kamar yang rapi, cantik. Mana yang ibu-ibu? Yang sudah ibu siapa? Ibu cari. Oh semua, masuk kan masih ada gadis. Itu ya, karena itu kebutuhan. Kemudian di atasnya ada lagi apa? Naik sedikit kebutuhannya lagi apa? Mulai rasa cinta, kasih sayang, ya, terus rasa aman. Itu masih di tengah-tengah. Paling tinggi puncaknya adalah aktualisasi diri. Nah, ini kesempatan. Jadi ketika di dalam keluarga ini tidak memberikan kesempatan, ya nggak bisa saya, teman-teman. Ada satu kesedihan kalau saya ke Belanda, ke Belgia, ke Singapura, ke Australia, itu kan tugas negara. Suami memaklumi. Paspornya saja diplomatik. Paspor diplomatik itu apa yang dibawa tidak boleh diganggu gugat. Orang diwacak-acak. Kalau sudah pakai paspor diplomatik ini utusan negara. Terus saya pegang itu ya, nggak bisa. Suami, ini Anda adalah warga Indonesia. Kalau mau tidak boleh itu prosesnya panjang karena sudah memberikan izin sebagai pegawai negeri. Tapi bayangkan teman-teman, saya naik haji itu sendiri. Mulai dari berangkat di rumah sampai tanah suci ini, air mata ini nggak berhenti. Karena ketika saya mendapatkan penghargaan haji itu, saya sudah ngomong ke suami, nggak usah diambil saja ya, kalau Mas nggak bisa. Itu tahun 2007 saya langsung berangkat. Kan nama saya itu, saya namanya Sri Astini binti Muhammad Khalil. Ini Sri Astini binti Budiman. Tanggal lahirnya bukan tanggal lahir saya. Alamat saya Martapura. Mengapa? Karena itu tembakan. Jadi dari pengamatan dan saya yakin itu memang benar-benar ya Allah itu sedang menguji dan memberikan ke saya. Itu nggak ada guru se-Oku Timur itu yang pernah berangkat haji dengan biaya negara. Untuk guru SD itu nggak ada, SMP SMA saja tidak ada. Itu saya. Jadi nama itu nama asli aslinya saja yang betul. Semua data identitas itu bukan saya semua. Ketika itu kan saya sudah ngomong, Pak, bisa nggak suami saya? Ya silakan daftar. Nggak bisa kuotanya. Siapa yang nggak nangis? Saya harus berangkat ke sana tanpa mahram. Saya sudah mulai ngerti ilmu agama. Saya dititipkan mahramnya ulama, seorang hafiz. Saya masih cantik waktu itu. Cemburu lah istrinya saya. Jadi saya lebih baik menyendiri meskipun dalam surat itu saya dimahramkan ke sana. Jadi saya lebih suka menyendiri, enggak dengan siapa-siapa. Saya percaya Allah mungkin punya kendala yang sesuai dengan ridho suami saya untuk berangkat. Suami saya ikhlaskan saya berangkat saja. Jadi itu yang
apa ya, satu penghargaan tapi juga pukulan untuk saya, ujian yang berat untuk saya. Jadi suami saya daftar nggak bisa, disitulah saya terus menangis agar suami saya bisa segera berangkat. Alhamdulillah 2010, 2 tahun kemudian itu suami saya yang bisa berangkat. Kemudian itulah ya, semoga jadi motivasi yang lain. Terus keluarga saya mengalir berangkat. Yang awalnya itu nggak terpikirkan saya datang, pokoknya umat Islam lo nggak berangkat ke tanah suci rugi. Sangat. Pokoknya daftar, udah pokoknya punyanya sapi dijualin, punyanya tanah jualin, daftar semua. Alhamdulillah terus kakak adik seperti itu. Itu pengalaman juga yang berarti diawali dari saya yang berangkat cuma berdasarkan niat dan benar-benar dari Allah tanpa serupiah uang ke sana. Itu ya. Jadi sekali lagi pertama adalah kesempatan. Kalau istri tanpa ridho suami yang sabar, benar Bapak Ibu. Saya pernah ke tugas waktu itu ke Palembang. Dari Palembang saya ditugaskan Provinsi Sumatera Selatan ke Malang. Di Malang saya diminta untuk belajar sekolah bertaraf internasional pertama di Indonesia, Telogobaru. Jadi di sana RSBI baru pagi itu, besoknya sore saya sudah punya kabar jam 12 siang saya harus sampai Jakarta. Padahal saya harusnya 3 hari di Malang. Jadi di situ waktu itu belum ada seperti sekarang ini. Ya 2011 itu belum ada seperti sekarang ini. Pagi itu saya keliling kota, jalan kaki di Malang, nyari yang ada tulisan, ada kantor, tulisan ada vaksinil. Di situ saya bisa teleponan, saya sudah punya telepon ke Bapak Kepala Dinas untuk beliau bisa mengirimkan surat izin ke saya, surat tugas dari Bupati untuk berangkat ke Jakarta. Itu mau kemana? Saya akan dikirimkan ke Belanda. Dadak kan? Luar biasa ya. Jadi malam itu saya dapat baju-baju saya paketkan ke suami. Coba, kalau nggak ridho suami, istrinya pulang ngirimin baju motor. Karena saya pakai baju batik-batik, mau ke Belanda kan, mau saya ke sana, jadi saya paketkan. Saya izin suami uang saku yang ada di saya belikan baju dua potong baju. Itu yang saya pakaikan di dana sedang bersalju. Jadi jam 12 saya di training, dipersiapkan sidang dengan di kementerian, esoknya sudah berangkat ke Belanda. Itu dulu. Baru pulang hari apa? Tugaskan lagi ke Bandung. Di Bandung belum selesai sudah nyusun surat, ada yang buka terus seperti itu. Kalau suami nggak ridho, ya Allah, suami saya itu orang paling sabar di dunia. Jadi ini ya, sekali lagi ya, dari dulu mulai hubungan keluarga. Baik, ini sebuah kenangan itu akan bermakna manakala bisa memuatkan diri untuk terus selalu berbagi. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi sebuah kenangan dalam diri kita apapun itu akan ada maknanya jika kita selalu mau terus berbagi. Maka dengan demikian akan terus ada pada diri kita. Ini kenangan saya ya. Ini saya waktu kepala guru, kepala sekolah, pengawas. Ini penghargaan yang trofi yang dari UT saya berikan satu UT. Itu yang baik, itu ya teman-teman. Nah ini cerita saja ya. Ini di lapangan bandara udara di Amsterdam. Ini di Belgia. Saya ada satu foto saja. Ini monumen atomium. Atom yang dibuat monumen dengan bola baja yang besar. Ini kan gambar atom ya, yang guru ya, ini atom ini kimia ya, seperti ini. Ini monumen atom internasional di Belgia ini yang saya. Ini apa teman-teman? Nah, kalau teman-teman tahu ini hewan apa namanya? Kanguru. Tapi kan teman-teman belum pernah halus. Bulunya itu halus kah? Seperti apa? Nggak bisa merasakan, ceritakan. Saya sudah interaksi dengan dia. Ini pintu gerbang untuk masuk ke Monash University. Ini tanda pengenal saya waktu belajar di Australia. Nah, ini salah satu sekolah termiskin yang saya datangi. Jadi saya di Australia itu karena kalau di Belanda itu saya ditugaskan tentang School Basic Management.
yang akhirnya menjadi dasar MBS-nya Indonesia, itu tim saya dulu yang awali 2011 itu ya. Jadi kami belajar di sana satu tim belajar mengenal itu, terus kemudian di situ itu lembaga asesmen internasional. Itu basicnya yang akhirnya saya selalu ditugaskan ke saya itu tentang asesmen penilaian di ketua tim PHP ya teman-teman ya. Jadi di situ itu lembaga independen di Belanda tentang asesmen. Jadi di sana itu karena pendidikan sistemnya berbeda dengan kita, mereka sekolah-sekolahnya peran orang tua wali murid itu besar. Gajinya guru saja juga berdasarkan penilaian dari orang tua. Jadi gimana daya upaya orang tua? Terus yang saya bicarakan tesnya, tes ujian yang di situ yang saya datangi itu bukan untuk kebutuhan seperti ujiannya Indonesia kita untuk naik kelas, tetapi lebih ke mengenal apa potensi peserta didik seperti asesmen kompetensi minimum AKM. Jadi di 1 tahun sebelum dia naik kelulusan, sebelum tamat. Untuk apa? Selintas ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di sini seperti itu harusnya. Jadi ketika anak di sekolah dasar di Indonesia di primary school, secondary school itu di 1 tahun sebelum tamat itu ada asesmen yang disiapkan oleh pihak sekolah bekerjasama dengan orang tua, bukan oleh negara. Hasilnya itu jadikan bahan bagi orang tua dan guru untuk menindaklanjutinya. Apa yang harus dibantukan kepada anak tersebut? Maka di sana ketika anak kita yang paling tinggi ya beliau menyampaikan bahwa sekolah kami itu Bu, sekolah penggerak. Masya Allah untuk lulus sekolah penggerak itu Bapak yang tes ya? Merasakan kan bagaimana harus teaching, simulasi mengajar, ada guru penggeraknya nggak? Iya itu baru lulus, saya belum pendidikan. Oh belum pendidikan ya, angkatan 7 ya. Kemudian harus wawancara. Gawean saya. Kebetulan saya juga asesor. Jadi di PSP angkatan 1, angkatan 2 itu tugas juga menyeleksi rekan-rekan itu. Bagaimana perjuangan seorang kepala sekolah untuk bisa lulus, yang kepentingannya bukan untuk beliau sendiri, untuk sekolah. Pertama dapat dana yang bisa membantu mendukung proses. Bukan dibagi-bagi ya Pak duitnya ya? Bukan. Itu luar biasa. Saya tahu karena saya ikut menyeleksi. Ya, sama guru penggerak juga seperti itu. Maka ibu itu kemarin waktu di klub, ibu asli sebentar-bentar lari keluar masuk. Ini kemarin ikut apa? Jadwal saya harus bertemu kandidat. Ini salahnya sendiri. Saya sudah ngomong saya punya jadwal, pasti disuruh narasumber. Ya jadinya gitu. Lari banget ya. Jadi untung hari ini sudah saya siapkan betul. Saya off untuk keseluruhan, nggak ikut. Saya siapkan untuk SMP yang kita cintai tadi. Waktunya cuma 1,5 jam, ya nggak apa-apa, kurang ya nanti hubungan chat ya. Ya, biar alurnya dapat. Kalau teman-teman nggak tahu, saya kawannya gini, tiba-tiba saya ke materi, teman-teman nggak kenal saya karena saya padahal mau tahu butuhnya. Dengan saya melihatkan selayan pandang saya tadi, teman-teman nanti, oh kalau saya butuh di pundak buat ini ada, di ujung jariku ada, di ubun-ubun ibu ada gitu. Ibu minta gitu ya. Saya minta Bu, saya bantu di itu. Kalau nggak saya kenalkan dulu kan nggak tahu. Teman-teman minta tahu lah, saya nggak punya pabrik tahu ya. Minta jagung bakar, saya nggak punya jagung bakar. Tadi saya nggak punya sawah, ini beneran. Saya nggak punya sawah karena saya tidak dilahirkan dari anak petani. Ayah saya ke Sumatera tahun 78 bukan untuk bertani. Ayah saya dulu pedagang. Buka perkebunan cengkeh, waktunya mau panen, kendak pulang lain. Tahun 81 Oku kemarau panjang, semua kering. Itu perkebunan cengkeh ya saya dulu. Jadi kami hidup tanpa ada, nggak punya sawah ya memang bukan ini. Pengen punya sawah, orang kita nggak
punya salah, tapi kalau temannya panen saya nggak cerdas. Gitu ya, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kenal tadi, ya teman tahu gimana sih Bu, kok bisa dapat itu. Jadi kan ada pengalaman ya. Saya alhamdulillah di sekolah Adiwiyata. Jadi saya SMK 1 Martapura dulu, saya di waktu Pak Priyayitma di kepala sekolah saya dipanggil sebagai konsultannya. Yayasan IPA Palembang. Jadi ada beberapa. Jadi saya pertama penerima, makanya jalannya di Yata itu jalan namanya di Yata ya. Masuk ke Lengot itu adalah penghargaan untuk SD 20 sebagai kenang-kenangan penerima di Yata pertama di Sumatera Selatan. Jadi oleh Menteri Perhubungan nama jalannya itu di Yata. Itu jadi teman-teman bisa banyak pengalaman untuk industri recycle itu saya juga pernah dapat penghargaan. Jadi ada beberapa. Ini yang saya pandang terkait untuk pembelajaran tadi juga ini kan biar teman-teman tahu dari kegiatan itu belajar dan sebagainya itu ya. Baik, sekarang saya mau tanya nih teman-teman, kita melaksanakan kurikulum merdeka. Teman-teman tahu ya bahwa kurikulum merdeka itu merupakan salah satu upaya dari pemerintah kita. Merupakan salah satu upaya dari pemerintah kita ketika terjadinya mulai pandemi dan sebagainya. Apa itu? Upaya untuk apa sih adanya kurikulum merdeka? Hebat sekali, pemulihan pembelajaran lost learning. Nah, itu udah menunjukkan. Saya itu baru di sini loh ngomong seperti itu nggak sampai 3 detik sudah ada yang jawab. Tepuk tangan untuk guru kita ya. Saya itu sampai ngajak ke sana itu nyari jalan itu karena saya nggak mau, saya langsung ngomong gitu. Lost learning, pemulihan pembelajaran. Nah, ketika satu frase itu saja kita maknai upaya bapak kita punya tujuan tertentu dengan upaya yang luar biasa itu. Kalau kita anggota keluarganya tidak memberikan dukungan, apa yang mau berhasil? Sedangkan dalam dunia pendidikan kita ujung tombaknya. Meskipun tombak itu dilemparkan dengan kekuatan seperti apapun, dengan tenaga energi yang luar biasa, kalau tombaknya itu tumpul, dapatkah sesuai sasaran? Tidak. Saya jadi tapi seperti apa bentuknya tidak tahu. Seperti itu. Dan kita itu ujung tombaknya ini pemulihan pembelajaran. Oke. Nah, kita semua ini untuk memulihkan pembelajaran. Sekarang saya tanya, apa kebutuhan teman-teman untuk bisa berbuat seperti itu? Apa sih kebutuhan kita untuk bisa itu? Itu yang pertama harus kita pahamkan diri kita. Siapa yang mau bicara sekarang? Namanya orang butuh, ya kasusnya gini. Kalau seseorang mau membangun, dia butuh apa saja? Semen, bahan material, semen, pasir dan sebagainya. Butuh apa lagi? Material saja kan banyak ya, semen, batu, bata, besi dan terus tukang. Itu tahu ya butuhnya. Jadi kalau sudah punya material, jadi butuhnya apa tadi? Tukang. Jadi kan nggak butuh lagi kan material, karena sudah punya. Nggak mau mencari lagi. Sekarang pertanyaan teman-teman, kita akan melaksanakan kurikulum merdeka dengan tujuan kita melaksanakan itu dengan pemulihan pembelajaran. Teman-teman kan pasti sudah punya sesuatu dalam diri, pasti nggak akan ada yang nggak punya. Yang butuh sekarang apa sih kurangnya? Ada yang mau bicara? Silakan. Ini bukan masalah benar dan salah loh, kan butuh. Apa yang kepala sekolah memarahi? Ngapain ngomong itu? Ngapain ngomong itu? Ya kan diri masing-masing untuk pemulihan pelajaran itu. Apa yang masih dibutuhkan? Ada Ibu cantik, Bapak cantik ya? Bapak ganteng, Ibu ganteng, Ibu cantik. Mana? Siapa? Yang mau bicara? Apa sih yang dirasa dibutuhkan? Nggak ada yang butuh Pak pulang Pak. Saya pulang. Kemarin ngomong benar ya. Kemarin Mas. Oh ternyata ya. Apakah saya menakutkan? Anak tak cantik dulu.
Apa saya orang aneh? Iya, saya orang aneh. Orang unik ya nih. Ibu itu unik kata anak saya ya. Mungkin teman juga begitu. Iya, tidak apa-apa. Sekarang yuk kita terbuka, saya terbuka. Saya tadi sudah ngomong dulu. Saya butuh. Saya ingin impian saya itu berhasil terwujud melalui tangan-tangan rekan-rekan murid. Dan saya sudah bukan kan ya? Tadi saya sebutkan. Karena saya sudah nggak mampu lagi sepenuhnya untuk meraih impian-impian saya waktu muda. Energi saya, area saya, posisi saya, ibaratnya, Pak, ada rumput itu, rumput liar. Oh iya tuh rumput liar. Kalau Bapak nggak ngajak teman-teman nyabut, saya nggak bisa nyabutnya. Itu posisi saya sekarang. Ada rumput liar itu Pak, ganggu Pak tanaman kita itu Pak. Iya Bu, semuanya. Iya Bu, cuma dilihatin aja. Di foto aja. Ya, seperti itu. Itu tadi kan foto kan yang dulu, habis itu kan bisa melihat Mas perubahannya. Di foto. Nah itu yang kemudian saya presentasikan di tahun 2011. 4 tahun terakreditasi A dengan nilai sempurna, kan orang gitu. Awalnya seperti itu, cari murid keliling naik sepeda motor dari kebun ke kebun, itu saya lingkup itu tadi ya. Sama ya Pak ya. Makanya Pak, saya kan tadi nggak salah kan ngomong kan bahwa saya itu melihat Anda itu seperti saya mengenang saya di tahun 2007. Saya ke rumah-rumah, Pak, kadang itu ditutup pintunya. Kalau aku sudah banget Pak kabarnya. Bu, sini Bu. Saya sibuk Bu, maaf ya. Saya butuh waktu. Ya, salah betul. Satu itu pameran saya apa? Saya mau mendirikan sekolah. Saya janji gratis, nggak ada bayaran, ya Pak. Sekolahnya sampai jam 3. Saya akan buat produk unggulan. Silakan. Akhirnya anak yang Pak yang pada kelas. Nggak ada yang percaya kan saya pindahan. Jadi anak kelas 1, 2, 3, 4. Saya berani 5 SOP saya pertama, saya sidang, saya sampaikan ke Bupati. Saya pertama mendirikan sekolah itu karena saya diberi gedung di tengah belantara, hanya saya ada yang dilantik sendiri, belum punya siapa-siapa. Saya cari guru, saya cari murid. Itu awal 2007. Jadi saya keliling itu langsung nerima murid kelas 1 sampai kelas 4. Pak, saya nggak dari awal Pak, menjadi pindahan. Kalau saya nerima kelas 1, kapan saya ngajarin upacara bendera Pak? Lah iya Pak, kalau cuma nerima murid kelas 1, kapan saya ngajarin kepemimpinan, upacara bendera? Terus kapan orang mau bisa melihat wow-nya SC20 waktu itu? Jadi saya langsung nerima kelas 1 sampai kelas 4 dan murid 76 di tahun pertama. Tahun pertama itu saya, tapi saya tanda tanganan betul di atas materai berjanji. Kalau saya disuruh berjanji, Bapak Ibu juga harus berjanji dengan saya. Jadi kumpulkan itu Pak saya. Janji Bu Astini apa? Sekarang yuk dilihat anak Bapak bisanya apa. Tuh, baca belum lancar, tulis. Anak Bapak membaca belum lancar, begitu. Terus semuanya. 4 bulan Bapak saya kumpulkan lagi di sini, Bapak lihat perubahannya. Kalau perubahannya sudah sesuai, Bapak harus iuran 20.000 per bulan. Oke. Waktu itu kan gratis Pak, daftar gratis. Udah, habis itu 4 bulan, udah. Pidato bahasa Inggris bisa, pidato bahasa Indonesia. 4 bulan saya nggak bisa baca semuanya. Luar biasa, langsung ke sekolah dapat penghargaan lomba-lomba itu. Anak saya yang saya pakai pancingan, yang nomor 3 tadi, itu saya bawa. Nah, ikut lomba terus, lawan sekolah Sampirus kelas 6, kamu kelas 4, gak apa-apa, juara terus. Ngalahkan anak yang kelas 6 itu kan trofi langsung berderet 4 bulan itu. Pokoknya diajak gencar di rumah jadi anak saya. Kan anak dikempet sendiri, dilatih terus. Ayo saya bantu, siap, semangat, katanya meskipun mengilu ya. Itu yang membimbing teman-teman, maka jadi superstar sekolah. Adiknya dari kelas 1 sampai kelas 1 itu sudah bisa tugas upacara. Tugas kelas 1 upacara nggak boleh kelas 2, 3, 4. Tugasnya kelas 1 semua. Jadi petugas upacaranya. Alhamdulillah. Jadi bisa. Lucu kan? Lucu. Kalau teman-teman ada videonya semua itu perjuangan masa itu ya. Alhamdulillah itu tuh contohnya. Gitu ya. Jadi teman-teman saya tadi ngomongkan, jadi kembali itu pengalaman saya sedikit saya ambilkan lagi. Apalagi teman-teman ya SMP ya. Sekarang yuk apa sih butuhnya? Yuk jadi. Action.
Ya, percaya diri untuk memulihkan pembelajaran yang terjadi. Percaya diri tuh tadi ya, percaya diri yang dibutuhkan. Seperti yang disampaikan ke Ibu kemarin itu, katanya masalahnya kepercayaan diri. Yang lain dana ada, sarjana bahkan sudah ada yang S2, 2 apa 3? Malah sudah ada yang dokter siapa? Yang di sini? Hah? Oh iya. Baik. Oke, kita ke sini ya. Sekarang tadi sudah tahu tentang pemulihan pembelajaran. Apa tantangan kita? Kita bisa refleksi diri. Kita mungkin malu, belum biasa. Nanti kalau sudah biasa deket, biasanya itu biasa dengan saya akan nyaman. Kalau jenengan enggak, artinya ada yang enggak beres pada diri saya sekarang ini. Karena teman saya banyak. Saya itu kasus mau cerai saja berapa yang saya tangani. Alhamdulillah pada kembali, hanya satu yang kemarin sampai cerai karena suaminya Kristen, dia Islam. Cerai, saya yang biayai, saya yang dampingi jadi saksi terus itu Pak. Karena yang perempuan Islam, yang laki-lakinya Kristen, diakali. Makanya wedok juga bener diakali rapi karo agama lain mau hijab Islam. Balik, banyak kasus saya nangani. Ya, hati-hati yang cewek cantik-cantik itu sok hebat. Hebat aku jahit bisa masuk ke Islam. Jangan berani-berani dengan wanita ya. Itu pengalaman saya yang tua ini nangani. Ini kemarin sampai akhirnya saya bayar pengacara. Betul, untuk itu, untuk biar itu, karena saya sudah nggak sanggup lagi dampingi. Lah mau sidang sampai 9 kali lagi, kemungkinan ini sudah 3 kali saya meninggalkan tugas. Dah, lebih baik kamu pulang. Sekarang saya urusin panggil pengacara bayarin. Ini sedang menunggu suratnya terakhir ya. Jadi kita kembali, apa tantangannya? Kalau tadi rasa percaya diri, sebenarnya apa sih tantangan kita? Sebenarnya itu setiap suatu hal yang baru itu tantangannya adalah kesiapan diri. Kita harus siap. Nah sekarang tadi kalau kita mau membuat bangunan, tadi kan kita perlu tahu apa bahannya, harus siap itu semua. Kalau punya bahan, kalau nggak ada tukang, ya bagaimana akan bangun? Dan salah satu hal yang esensi untuk membentuk itu adalah ini loh, apa ini? Berani. Berani apa? Tadi yang disebutkan tadi. Benar dan terjadi. Bu wis pintere kaya apa gelare dokter. Kalau nggak punya nyali, nggak punya keberanian, tegak di forum saja, lali kabeh ilmune dokter iki mau. Pak Dokter, tolong sampaikan materi. Kami ingin apa kiat-kiat Bapak bisa sampai gelar dokter. Kami ingin sampai sini. Benar, salah nggak ya? Udah begitu pikirannya, bisa. Nah ini yang penting. Saya menulis ini berdasarkan juga pengalaman saya. Jadi tadi makanya saya ceritakan seorang Astini kecil naik sepeda nekat, berani, percaya diri. Saya harus dapat SMP. Gitu. Jadi keberanian itu. Ya, itu yang coba kita sudahkah kita punya itu? Bagaimana? Nah, satu. Ini kan sekarang masalah kita ya. Persepsi, cara, sikap dalam memandang diri kita sendiri. Apa maksudnya? Teman-teman, kita ini seringkali udah gini, ngelabeli diri kita. Oh ya aku iso gitu. Mbak, pemandu acara, Pak, apa aku iso? Pemandu acara saja apa aku iso? Bu, ini ada tamu yang masak ini, ibu masakan ibu loh enak. Oh bisa bantu masakku gak enak. Oh ya kacau lah, apalagi sudah terusan gak enak ya. Padahal diberikan kepercayaan oleh seorang pemimpin teman itu kan dari survei.
Selama ini masaknya enak. Ada tamu, ada bupati. Pokoknya kalau gitu, masaknya siapa? Hai, ibu cantik masak. Ini tuh, Pak, pesen baik Pak. Neng rumah makan itu, kok kayak gak enak, kok gak doyan. Jadi persepsi, cara sikap kita memandang diri kita itu sangat sekali berpengaruh pada diri kita untuk kita bisa berbuat. Kemudian yang kedua adalah keyakinan dari tindakan kita untuk menghadapi tantangan kehidupan. Keyakinan dalam kehidupan itu kan pasti ada tantangan. Kalau kita tidak pernah merasa punya keyakinan kita mampu untuk menghadapi tantangan itu, ya bagaimana mungkin kita akan bisa? Keyakinan sama kepedean sama nggak? Keyakinan sama kepedean sama nggak? Coba teman-teman. Kalau yakin pasti pede, kalau benar punya yakin. Dan keyakinan itu akan berpengaruh terhadap kepedean, percaya diri itu. Keyakinan, apalagi seorang muslim. Nanti kita akan keyakinan. Jadi bahwa dalam kehidupan itu pasti ada tantangan. Bapak kepala sekolah itu yang guru penggerak, pertama salah satu kompetensi yang akan ditanyakan itu pastilah bagaimana, itu kan di kisi-kisinya ya, itu bagaimana menghadapi tantangan. Jadi punya keyakinan itu bagaimana caranya, kita nanti akan ajarkan. Berikutnya adalah percaya dengan diri sendiri itu dengan cara juga mencintai diri, menghargai, ya, menerima kekurangan dan kelebihan. Ingat, semua orang itu pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Ketika seseorang menyadari itu, dia akan sayang pada dirinya, dia akan bisa menghargai dirinya. Allah menciptakan saya, pasti sudah sesuai dengan diri saya. Di dalam diri saya pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Bagaimana saya mengelola apa yang ada pada diri saya itu? Kalau saya punya kelebihan, bagaimana saya memaksimalkan? Kalau saya punya area kurang, bagaimana upaya saya bisa menekan kekurangan itu menjadi tertutupi dengan kelebihan-kelebihan saya? Bu Astini itu Allah ciptakan pintar ngomong. Lah kalau pintar ngomong inilah Bu Astini dapat rezeki gitu kan. Nggak bisa nyangkul, nggak bisa tandur. Belum ada satu batang padi pun yang saya tancapkan ke tangan untuk ditanam itu hidup. Karena saya memang nggak pernah belajarkan tandur. Tapi saya merasakan bahwa Allah memberikan kelebihan kepada saya, itu yang harus saya ekspor, itu yang harus saya kembangkan untuk membesarkan anak-anak saya yang perempuan semua, nggak bisa membantu untuk nyangkul, ya, untuk biar terdidik. Maka saya pun menggiring anak-anak itu biar dia bisa memilih, membesarkan dengan percaya diri saya, dengan rasa cinta itu, dengan menghargai apa yang ada dari diri saya. Ketika seseorang nggak pernah punya rasa menghargai diri dengan kelebihan yang diberikan Allah, ya akan mundur lagi. Dia nggak akan punya keyakinan dalam menghadapi tantangan. Terus berikutnya, karena dia persepsi dia yang rendah terhadap dirinya. Ini seseorang yang kadang begitu berat tidak berani mengatakan tidak, padahal dia tidak punya, dia tidak mampu dan dia tidak ingin. Tapi ingat, menolak, mengatakan tidak itu harus punya dasar ilmu. Kita saja ibadah, kalau nggak dasar ilmu hancur. Contoh nih, teman-teman sholat subuh karena 2 rakaat karena apa? Tahu ilmunya kan? Sholat subuh itu 2 rakaat, tidak jadikan 3 rakaat 4 rakaat. Kan cek seger, nih, wes turus wengi atus seger, nih nggak sumuk, pakai mukena rapet, nggak apa-apa. 4 rakaat, 6 rakaat sholat subuh biar tambah banyak, tidak kan? Pahalanya nggak dapat banyak. Karena ada ilmu, jadi ketika ilmu di situ. Puasa kok cuma dari matahari terbit terbenam. Aku lo kuat, aku tak berbuka jam 10 malam biar pahalanya banyak. Tidak juga kan? Karena ilmu.
mampu menolong mengatakan tidak. Bila kita tidak mau, bukan berarti tanpa ilmu terus diomongkan tidak apa-apa. Mampu berani di sini adalah karena rasa percaya diri, yakin, kecintaan pada dirinya itu tidak baik untukku. Siapapun yang merintah saya, tidak. Ini orang percaya diri demikian. Enggak, biar loh. Kan itu maksudnya aku kan menungui. Nah, kan aku pemimpinku. Benilah, gak apa-apa lah, harap titik. Gak apa-apa ya Pak ya, gak apa-apa ya Pak, aku tangan dan ikui. Tidak berani mengatakan tidak dalam hal ini. Nanti untuk mencoba hal-hal yang baru. Dengan tentu tadi dasarnya ilmu. Makanya saya urutkan seperti itu biar teman-teman paham. Dasarnya tadi ilmu. Jadi apa yang setiap akan dilakukan dalam pembelajaran, dasarnya ilmu. Apalagi sudah kenal asesmen diagnostik, sudah kenal perbedaan karakteristik peserta didik, kemudian apa keilmuan yang didapat, bagaimana akhirnya melakukan refleksi. Ketika ternyata dari hasil yang kita lakukan itu gagal, tetap yakini, bangkit setelah refleksi apa yang salah, apa yang kemarin belum dilakukan. Oh semuanya sudah. Kalau semua sudah baik, prosedurnya sudah sistematis, semuanya berlaku sikap, semuanya sudah oke, doa sudah luar biasa, sholat malam sudah 11 rakaat, sholat rawatib sudah 12 rakaat, udah terus baca Quranku sudah terus, sholat puasaku sudah juga teratur. Nyamuk tidak pernah putus. Kok belum berhasil? Kok masih gagal? Kembali, Allah tentu punya rahasia lain, punya rencana yang lebih baik yang belum kita tahu. Karena kita yakini sebagai muslim, kita yakini semua bahwa apa yang baik bagi kita belum tentu baik di hadapan Allah. Dan apa yang bagi kita kadang di mata kita itu buruk, ternyata itu baik di mata Allah.